Halo. Hari ini kita mau jalan, ada Ayu, ada Kim. Pakai proses ya? Takut kena hujan. Iya. Kita mau kemana nih? Mau prepare dulu. Ini sekarang lagi prepare. Prepare semuanya. Ini ada, jadi sudah ada kotak kondisi. Peralatan masak. Di dalam semua sudah ada nih. Tenda, tidunek, ini kamera drone, sudah peralatan review, double lens sama strip. Hari ini kita rencana ke Kali Lapiaso. Di dalam tuh ada air terjun kecil. Nah, nanti kita bisa duduk santai di situ, ngopi sambil cerita tentang prospek masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ayu Lestari Riri. Selamat datang di channel Republik Plus Minus. Nah, saat ini kita akan ngobrol santai soal entrepreneur. Untuk kali ini kita berada di lokasi Kali Lapiaso, yaitu tepatnya di Waiheru, Kota Ambon. Nah, saat ini saya ditemani oleh narasumber, yaitu Abang Edwin Tamher dan Kakak Kim. Nah, untuk teman-teman mau tahu soal entrepreneur itu apa, kita akan langsung saja ngobrol bersama narasumber pada sore hari ini. Halo Bang, selamat datang. Halo Ayu. Apa kabar Bang? Baik hari ini. Alhamdulillah. Iya, Tadi alhamdulillah. off-road enak juga ya? Enak. Mungkin ini salah satu pertama kali saya mungkin mencoba off-road. Sangat menantang sekali ya, yang bagi saya ini salah satu hobi yang ekstrim dan hobi yang mahal. Luar Dan biasa. ini sebenarnya untuk Bang Edwin salah satu yang akan menginspirasi untuk anak muda. Selain sebagai entrepreneur, Bang Edwin juga punya salah satu fokus di bidang yang sangat ekstrim. Ini yang sangat menarik buat saya. Mungkin Bang Edwin bisa menceritakan pengalaman. Mungkin pertama kali Bang Edwin menggeluti hobi off-road ini sendiri. Oke. Jadi begini ya. Saya sendiri sebenarnya alumni dari Ayu. Iya kan? Iya. Saya kenalkan dulu Ayu ini. Dia adalah anggota MEPA. Iya. Kemarin dia sempat jadi ketua umum mahasiswa ekonomi pecinta alam Universitas Patimura. Nah, lu ya jadi basicnya sudah pecinta alam. Iya. Saya juga adalah pendiri dari Iya. MEPA itu Senior sendiri. saya. Ya. Senior Jadi saya. kebetulan kita gabung. Lalu sekarang karena napas juga sudah mulai yang maklum umur itu, jadi naik gunung sudah tidak Maksimal lah. mampu lah, tidak maksimal. Berarti dulu. Kebetulan saya juga adalah ketua IOF, ketua harian IOF Pemda Maluku. Jadi hobi saya kayak gini, kita suka main off-road, Ya. berpetualang sambil mencari ilmu, karena ilmu itu sebenarnya ada di mana saja, dan alam adalah guru yang paling banyak ilmunya. Benar banget. Jadi bagaimana cara kita untuk menaklukkan tantangan ketika berhadapan dengan tantangan tersebut, bagaimana melatih mental kita supaya tidak usah panik, itu yang paling penting. Itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Ayo. memang kita belajar soal keilmuan itu bukan saja di dunia akademisi, tapi Iya. kita bisa belajar di alam. Karena Iya. alam itu mengajarkan kita segala hal. Ya Soal seperti itu. kehidupan, ilmu kehidupan juga, benar kan? Benar kan Kak? Yes. Oke, saya akan memperkenalkan juga. Di sini ada tim kita juga yang kita akan diskusi sama-sama. Di sini ada juga Kakak Kim, teman-teman bisa mengenalnya. Halo Kak Kim. Halo. Ya Kak Kim ini mungkin sering jalan ya sama Ya, Bang kita Edwin. sering bareng Mungkin off-road. mungkin Kakak Kim sebagai sosok perempuan nih, Ya. mungkin bisa menceritakan pengalaman. Pastikan kalau mungkin sebagai Abang Edwin sebagai gender yang sebagai laki-laki,
pasti perjalanan seperti ini itu hal yang biasa buat Iya, Abang Edwin sendiri. Tapi kalau sebagai perempuan itu hal yang masih tabu. Oh, iya. Dan kalau di Ambon sendiri kalau aktivitas kayak gini tuh pasti dipikir orang tuh ngapain sih cewek Iya. aktivitas kayak gini. Maaf sambil kopi ya. Lebih baik tuh mungkin jalan-jalan ke mall, ke pantai, itu masih Kafe, hal yang ngopi, gitu ke ya. tempat tongkrongan di kafe. Tapi Iya. kalau aktivitas kayak gini tuh masih tabu banget di Ambon. Benar kan, Kak? Iya, iya. Nah, mungkin Kakak bisa menceritakan, lalu mungkin nanti dari cewek-cewek dan saya pun sendiri mendengar cerita Kakak bisa terinspirasi. Sebenarnya kalau untuk pengalaman sih banyak ya. Iya. Kalau dijabarin juga pasti bisa setahun Benar. gitu kan. Tapi intinya mah yang penting karena basicnya saya hobi outdoor, itu udah modal aja sih. Iya. Karena hobi ya. Hobi Iya. itu kan nggak bisa semua orang punya gitu. Benar. Ada yang hobi outdoor, ada yang indoor kayak gitu. Intinya itu aja sih. Terus ya itu menghilangkan rasa takut karena memang saya sedikit agak takut awal-awalnya gitu. Ya kadang-kadang mau pegang apa di dalam mobil, Di dalam itu mobil, pegang ya. apa? Apalagi Nggak tahu. Tapi tadi mobil. sebenarnya saya juga sebenarnya takut juga Takut, sih. ah. Memang tadi sempat anaknya Bang Edwin juga ngomong, "Kakak Ayu takut ya?" Iya. Sebenarnya pengalaman pertama dan ini memang sangat luar biasa. Ya, apalagi paling mungkin untuk yang punya pengalaman fobia Aktivitas ekstrim kayak ya, gini ya, ya, pasti ya. pokoknya saya punya ada sedikit fobia lah mungkin Iya. dengan kemiringan mobil kayak gini kan Benar. takut orang pasti Uh-uh. kan awal-awal saya juga takut apalagi mobil besar gitu Iya. cuman lama-lama juga enggak sih yang penting enjoy aja sih Iya. itu aja yang penting enjoy aja mungkin nanti kita bisa jabarin lagi pengalaman-pengalaman kita di yang lain gitu Oke, makasih tapi ya, Kim. intinya mah yang Iya. penting hobi Oke. Itu aja sih. Oke, Tapi yang makasih, penting- Kak Kim. Di Ayu, Iya. yang penting itu bagaimana kita mengaplikasikannya hobi itu di Iya. dalam kehidupan kita Benar sehari-hari. banget. Ya. Ya. Orientasi kita hidup ini kan sebenarnya adalah mencari kepuasan. Iya benar. Tapi kepuasan yang paling hakiki adalah kepuasan ketika orang lain itu mendapatkan faedahnya. Iya. Intinya kita bisa menjadi bermanfaat, Bermanfaat bagi orang lain. Iya, Itu yang paling penting. Percuma lah kalau kita kumpul triliunan rupiah, ya kan cuma nangkring di rekening, mau cabut Iya. 1 juta takut jangan sampai habis. Benar. Nah, sementara orang di sekitar kita Iya, kesulitan dalam menjalani aktivitas hidupnya gitu. benar. Nah, kita kalau sering jalan, kita akan banyak tahu, banyak melihat. Sebenarnya kita ini patut banyak bersyukur karena Benar. kehidupan di bawah ini masih lebih banyak Ya. Iya. jauh daripada kita, dan kita bersyukur lalu kita bisa melihat potensi itu sebagai potensi nabung urusan kita di akhirat nanti. Iya, benar. Jadi itulah yang memotivasi kehidupan kita untuk kita bisa selalu happy, enjoy. Karena kebahagiaan itu ada di situ. Bagaimana kita bisa berbagi. Kalau Abang mulai hobi untuk Off-road. off-road sendiri ini tahun berapa? Sebenarnya kalau kita bicara off-road ini saya sudah lakoni sejak, kalau bilang tahu mungkin sekitar tahun 2004. 2004. Wow, Ya. sudah lama sekali. Sudah lama. Betul. Cukup lama. Tapi kendaraan saat itu saya masih pakai 4x2, Ya. masih pakai Verosa. Jadi masih terbatas lah. Ya masih terbatas ya, memang karena memang ilmunya belum Iya, terlalu sekarang nyampe gitu. ke situ. Nah, seiring dengan masuknya IOF di Maluku tahun 2019, Pemda Maluku dibentuk, maka kita ada beberapa orang fokus untuk menggali ilmu terkait dengan otomotif yang standar, yang layak untuk terobos medan-medan tersebut. Iya. Ya, Nah, dengan jadi adanya komunitas. kalau hobi outdoor pakai kendaraan itu sudah dari tahun 2004 2003 itu sudah suka sering tuh masuk ke jalan yang tidak ada jalan Iya. gitu. Dan Karena baru di situ yang ada sering. banyak tantangan yang harus kita hadapi. Itu senior istri saya juga tuh. Itu Iya. kan senior, itu Iya, sering tuh. benar. Tapi asal muasalnya itu kita dari hobi pecinta alam, suka naik gunung, Naik gunung. suka Jadi trekking. bisa lah untuk Ya, menyesuaikan ini dengan- menyesuaikan hanya masalah moda transportasinya Iya, saja gitu. Tapi kalau bicara naik gunung, misalnya kalau kita ketemu obstacle lalu karena misalnya kayak di sana tuh. Di sana tuh ada air terjun tuh. Kemarin tuh mobil kita masih nyampe di bawah. Ya kan? Iya. Kita telusuri sungai, ketemu air terjun. Oke, dapat spot satu lagi yang bagus. Itu kira-kira. Kalau aku nggak diajak ke sini pasti nggak tahu Belum nih. tahu. Ya. Ada air terjun di sana. Nanti Benar kita banget. ada episode berikut. Benar Hari banget. Jumat ini kita ke SBB ya, ada. Oke. Terus jangan salah begitu. Ini kali kita nggak tahu bahwa pas begitu masuk ternyata ada pengrajin batu. Ya kan yang memang Iya. yang mungkin Pengumpul batu. ya pengumpul Nah, batu kan. Di sini kan banyak batu yang bisa dijadikan material untuk bangunan. Bangunannya.
Kayak seperti itu. Jadi ada hal-hal yang belum kita tahu. Seperti oh ternyata di sini ada. Dan setelah kita sampai di sini kita Ya, tahu akhirnya. kita tahu. Makanya perjalanan apapun itu ya kita harus bisa ambil hikmahnya di Ya, situ. ya. Dan Lalu mungkin kesibukan Abang saat ini apa aja? Saya ngajar di Di Patimura, Fakultas Ekonomi. Saya ngajar dosen dari tahun ngajar. 2002 di jurusan manajemen. Jadi basic keilmuan saya itu sebenarnya terkait dengan pariwisata. Iya. Jadi konsentrasi saya pariwisata, marketing pariwisata. Di samping itu saya juga suka mengaplikasikan ilmu yang saya dapat untuk masalah entrepreneur. Membangun bisnis bagaimana dengan modal yang sekecil-kecilnya, bila perlu modal itu nol. Dan alhamdulillah sudah bisa teraplikasi dengan baik sampai tadi ini. Mungkin suatu saat saya akan menulis buku untuk diteruskan buat generasi Wow, kita. luar biasa Atau kalau sekali seumpamanya ya. ada yang mau minta kiat-kiat sukses, iya. bisa kita Kira-kira bahas kali ini. buku itu tuh sudah mulai ditulis? Belum, saya masih garap di tapi belum, perencanaan? ya. Masih garap tulisan-tulisan, tapi hari ini bisa saya keluarkan sedikit terkait dengan saya hari ini mau cerita loh tentang satu topik gitu, tentang usaha. Iya. Kira-kira Mirna kira-kira tahu apa itu arti kata usaha? Usaha dalam konteks seorang wirausaha ya. Iya. Wirausaha itu kan berarti ada kata usaha di situ. Iya. Wira adalah perjuangan, Perjuangan. ya kan? Perjuangan. Usaha itu apa gitu? Ini yang menarik sebenarnya itu kalau dikupas tuntas, karena banyak orang juga belum paham apa itu kata usaha. Iya. Satu kata itu saja. Kira-kira ayo apa kira-kira? Kalau menurut saya pribadi sih usaha itu kita menghasilkan sesuatu yang untuk kebutuhan kita. Iya. Menurut Mirna? Satu kemasan yang apa ya, yang akan yang dikembangkan gitu. Ya. Saya luruskan ya, itu ada benarnya semua. Saya tidak bisa katakan salah. Itu benarnya semua. Pemikiran manusia itu bagus. Pemikiran Anda itu sudah bagus. Saya luruskan sedikit. Bahwa usaha adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan. Iya, benar. Kalau saya kasih ilustrasi contoh gini, ya. Misalnya beras karung 25 kilo. Ya. Kalau saya suruh Dede punya kemampuan angkat itu cuma maksimal 10 kilo, Iya. berarti dia masih hutang 15 kilo. Kalau dia ngangkat sendiri, itu kan tidak bisa. Berarti dia harus ada upaya di situ. Upaya. Harus ada gerakan tambahan. Kalau Iya. istilah anak-anak sekarang gerakan Gerakan tambahan, tambahan. istilah di Ambon itu gerakan tambahan. Benar. Yang harus diupayakan supaya berarti beras itu terangkat. Iya. Artinya kalau beban itu yang diberikan, beban yang diberikan itu kemampuannya 10 kilo, beban yang diberikan cuma 5 kilo, berarti tidak butuh kata usaha. Tidak perlu. Ya karena pasti terangkat. Iya. Buat apa lagi usaha? Gitu. Jadi kalau kita sudah bisa memaknai urusan kata usaha itu sendiri, lalu kita masukkan dalam model entrepreneurship, model kewirausahaan, berarti dengan sendirinya Ayu sama Kim sudah bisa ngerti, ya, sudah bisa paham kan, bahwa makna kewirausahaan itu sendiri berarti sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan kita punya kemampuan. Iya. Jadi jangan lagi ada kata bahwa saya tidak mampu. Kalau saya tidak mampu, berarti memang Anda tidak mau berusaha. Iya, karena belum gitu. ada usaha. Ya, belum melakukan gitu. Benar. Sedangkan semua usaha itu sudah pasti ada ketidakmampuan di situ. Sebenarnya untuk hal itu sih kita mulai dari mindset kita dulu. Iya. Juga mindset. Itu Makanya banyak orang yang memilih untuk mereka berpikir bahwa segala sesuatu itu harus ada materi dan segala sesuatu itu kita lakukan tuh harus ada materi, Harus yang ada mendukung. modal. Iya, padahal sebenarnya penting kita harus merubah mindset kita dulu, apakah kita bisa atau enggak gitu. itu nanti dari situ. Jadi manusia ini sudah diciptakan begitu sempurna. Oke. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan? Manusia itu diciptakan dengan sempurna, dengan kesempurnaan karena memiliki yang namanya akal. Ya, ketika manusia itu diberi akal, maka makhluk itu sudah beda dengan makhluk-makhluk lainnya. Kesempurnaan sudah melekat di situ. Kalau seumpamanya dia tidak mampu mengupayakan apa yang dia tahu bahwa itu merupakan kekurangan dia untuk menjalankan roda usahanya, ya, berarti sebenarnya dia tidak pandai menggunakan akal. Jadi jangan salahkan takdir, jangan salahkan posisi, jangan salahkan apapun. Karena
potensi itu sudah melekat dalam diri manusia itu sendiri. Gitu. Jadi ya harus bisa melihat itu sebagai sebuah game, sebuah permainan, sesuatu yang merupakan yang asik-asik aja untuk Intinya kita nikmati aja prosesnya. gitu. Itu proses. Benar. Begini, Anda tahu kekuatan pikiran itu dia mampu merubah dunia ini. Kekuatan pikiran mampu merubah dunia ini. Sekarang ada gunung di sana, ya. Saya tanya buat Ayu, buat Jim, mampukah gunung itu engkau pindahkan dengan tatapan matamu? Tidak bisa. Tidak bisa, ya? Tidak bisa. Nah, karena Anda bilang tidak bisa, maka saat ini tidak bisa. Itulah yang dimaksud dengan kekuatan pikiran. Orang katakan itu impossible. Sama dengan ketika saat orang itu hidup di zaman batu, ketika Ayu ada lompatan mesin waktu hidup bisa masuk pada zaman itu, Ayu bilang bahwa besi itu bisa terbang. Saat itu orang bilang ke Ayu impossible. Ayu orang gila, macam-macam. Tapi buktinya besi bisa terbang pada zamannya. Itu hasil kekuatan pikiran gitu. Jadi segalanya itu bisa terjadi, ya, Kalau melalui kita berpikir bisa. Iya, mulai berpikir bisa. Jadi kekuatan pikiran itulah yang dimaksud dengan akal. Bagaimana sih? Saya sih punya tenaga tidak mampu untuk memindahkan gunung. Tapi kalau saya memberdayakan potensi di sekitar saya, sumber daya yang ada di sekitar saya untuk bisa diberdayakan, maka gunung itu akan berpindah. Itu logisnya seperti itu, ya. Makanya usaha membutuhkan itu, membutuhkan membutuhkan sebuah rancangan untuk bisa maksud dan tujuan itu bisa tercapai. Itu ada dalam ilmu manajemen, ya kan? Benar, kita anak ekonomi jadi Ya. hari ini kita bahasnya soal ekonomi. Jadi optimisme itu memang dibutuhkan. Jangankan itu, seseorang kalau ke dokter itu biasanya dia berikan obat, terus dokter itu memberikan semangat buat orang itu. Ya, Bu, ini obat ini sebagai perangsang, tapi ibu punya semangat ya untuk cepat sembuh ya. Artinya yang menyembuhkan diri kita itu menyembuhkan kita dari penyakit itu diri kita sendiri sebenarnya. Diri kita sendiri. Kalau kita nggak semangat ya udah. Ya sudah. Mau minum obat sampai kapan? Sampai apapun tidak akan bisa mempan. Tidak akan bisa tidak bisa mengobati penyakit tersebut. Nah, sama dalam berusaha dibutuhkan sebuah motivasi yang tinggi, sebuah keyakinan yang tinggi. Dan satu lagi, jangan sekali-kali melakukan aktivitas usaha dengan niat itu seadanya atau main-main, ya iseng-iseng. Tidak boleh. Ketika Anda melakukan sebuah aktivitas dengan tujuan iseng-iseng, maka hasil juga iseng-iseng. Itu sudah pasti. Itu hukum pasti. Alam ini merupakan terjemahan dari sebuah hukum kepastian. Kepastian. Ketika Anda meniatkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, alam ini akan berputar, memberikan aura untuk bisa mengikuti kesungguhan Anda. Sampai pada tingkat rezeki loh. Iya benar. Kalau itu saya percaya. Kalau sampai pada tingkat rezeki. Jadi kalau kita optimis terkait dengan sesuatu, rezeki itu akan datang mengikuti. Nanti kita akan bahas pada episode berikutnya. Itu ada sendiri. Itu tuh asik lagi tuh. Asik lagi untuk dikaji. Dan maaf ya, saya waktu itu masih semester 2. Semester 2 itu saya sudah bisa traktir teman-teman satu kampus. Pada saat itu ya tahun 96. Saya bisa bikin kafe pada saat itu dengan modal yang tidak ada. Gimana tuh ceritanya, Bang? Mungkin Ya. bisa ceritain. Kayaknya belum pernah dengar kisah kayak gini. Saya sudah pernah membuat usaha itu awal saya membangun sebuah usaha dengan sebuah optimisme, ya, dengan bantuan Allah. Allah memberikan sesuai dengan harapan saya terkait dengan kesungguhan niat saya gitu. Itu terjadi gitu. Saya memiliki kafe di lantai 2 Amplas, Ambon Plaza, ya. Kafe Pasir Putih. Pasir Putih. Waktu itu namanya pertama Gerbong. Gerbong Cafe tahun 9 Ayu sudah lahir. Belum lahir ya tahun 96. Oh, sudah. 1 tahun baru umur 1 tahun. Tahun 96 itu semester 2. Mungkin dosen Ayu kenal Pak Iswa almarhum. Pak Buce. Oh iya. Nah, Pak Buce adalah dosen pertama saya yang saya undang ke kafe itu. Luar biasa. Iya, ini real. Dan saat itu saya tahu bahwa bangunan ini disewakan, tetapi saya tidak punya uang. Ini kita bicara tentang uang ya, kadang-kadang orang. Kita harus berani nekat lah gitu kalau mau jadi entrepreneur. Saya datangi orangnya,
Saya bilang, Bapak, saya mau kontrak rumah bangunan Bapak. Dengan kesungguhan saya, ya sudah, saya mau kontrakan Anda, angkanya saya masih ingat sampai tadi ini. 1 bulan 1,5 juta, bayar per 3 bulan, 1 tahunnya 15 juta. Iya. Kalau bayar per tahun, ada diskon. Diskon. Saya bilang, iya Pak, saya mau ambil per bulan, bayarnya per 3 bulan, sesuai dengan ini. Oh ya udah, kalau gitu bayar. Pak, saya tidak punya uang. Bapak itu lihat saya dengan mata aneh gitu. Pak, saya tidak punya uang. Tapi Pak, saya punya semangat Pak. Saya yakin ketika Bapak berikan saya ruangan itu untuk saya berusaha, ya kan? Ketika Bapak berikan ruangan itu untuk saya berusaha, saya yakin bulan ketiga saya bisa tutup untuk bulan 3 di awal dan bulan 3 berikutnya. Iya. Jadi saya bayar langsung plus 6 bulan. Dia karena waktu itu siang banyak pengunjung toko, Iya. dia cuekin saya sampai dengan sekitar jam 4 sore. Saya nongkrong di situ. Sampai dia lihat sudah bosan dengan saya, dia bilang gini, "Ya sudah, kamu masuk aja. Saya lihat ngotot kamu ini yang bagus. Ya, semangatnya. Ngotot kamu ini yang bagus." Jadi setiap kali dia bilang terkait dengan pembayaran, saya selalu membuat pola, saya selalu berargumen dengan dia. Berargumen yang positif, tidak Iya. sifatnya melawan, tapi saya katakan misalnya gini, "Pak, kalau seandainya saya juga nggak kontrak, saya lihat bangunan itu sudah lama tidak dikontrak. Kosong kan, bangunan banyak juga kosong di situ saat itu. Kan Bapak tidak memberikan kesempatan buat saya untuk buktikan." Ya. Iya. Akhirnya mungkin dari situ kata-kata terhanyut, dan saya yakin loh, itu sebenarnya bukan kata-kata saya yang menyentuh perasaannya, tidak. Sebenarnya bukan kata-kata saya, tapi energi dari alam ini karena ada persetujuan dari Allah untuk menyentuh hatinya. Iya. Karena kesungguhan saya. Dan saya yakin itu. Dan alhamdulillah dia bilang, "Udah masuk." Masuk sudah. Nanti 1 bulan, Pak, saya 1 bulan pertama itu khusus untuk dekor. Iya. Bulan kedua dan bulan ketiga saya jualan, dan bulan ketiga saya bayar untuk semua bulannya, 6 bulan. Dan alhamdulillah bulan pertama waktu masuk pertama saja dalam ruangan itu saya bingung mau dekor pakai apa, tidak ada uang. Saya tidak usah untuk ini, satu hal yang luar biasa gitu. Kalau saya yakini gitu. Kalau diyakini itu pasti terjadi. Ya. Jadi ada banyak akal di situ. Bayangkan untuk membeli satu tempat untuk wastafel yang aluminium ini, Iya. ya, aluminium itu tidak mampu beli karena harganya kalau tidak salah itu sekitar 200.000 saat itu atau 150-an. Ya, saya pakai ember mandi bayi, baskom bayi ini, ya, dibolongin, dibikin jadi itu pakai kayu. Jadi dekorasinya tuh semua serba natural. Dekorasinya itu kebetulan saat itu Tergantung kreativitas. Nah, Saya pergi potong batang kelapa, jadikan jadi itu semua. dimanfaatin lah alat-alat. Tapi alhamdulillah saat itu omset per hari saya itu 1.500.000. Kalau dibagi 2 berarti satu hari itu saya bisa dapat sekitar 700.000. 700.000 per hari. Artinya dalam 1 bulan saya berusaha, saya sudah bisa tutupin semua. Dan pada saat itu abang yang kelola sendiri? Sendiri. Saya masih mahasiswa, saya sempat bolos kuliah juga. Ya, Bolos kuliah. Karena untuk prepare kafe dan sebagainya kan. Iya, Dari bolos kuliah. Memang saya sempat bolos kuliah. Bahkan saya punya teman ada yang kerja di situ, teman kampus. Teman kampus. Mari kita kelola sama-sama. Dan luar biasa saat itu animo karena Ambon belum ada kafe saat itu. Ambon belum ada kafe. Tahun gitu belum ada. Ambon masih gelap. Ya kira-kira. Jadi kesimpulan saya di sini terkait dengan usaha itu, dan juga ada teori yang melekat di saya terkait, kebetulan saya juga mengajar kewirausahaan. Kalau saya lihat materinya itu semua materi-materi yang sifatnya teoritis. Iya. Tapi inti dari situ adalah semangat. Benar. Jiwa. Lalu ngerti tentang apa itu kata usaha. Sana. Begitu Ayu. Oke, jadi tadi setelah kita bincang-bincang soal entrepreneur ya, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa ketika kita memilih untuk menjadi entrepreneur, yang paling penting itu sebenarnya bukan modal, tapi bagaimana kita sebagai manusia kita harus punya optimis yang kuat untuk kita melakukan suatu untuk melakukan sebuah usaha. Karena kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak ada punya usaha yang maksimal, itu pasti hasilnya juga segalanya jadi percuma. Tidak semaksimal yang kita lakukan. Nah, mungkin dari perbincangan kita mungkin Abang Edwin sendiri selaku entrepreneur mungkin bisa menyampaikan pesan atau motivasi untuk anak muda kita yang mungkin saat ini lagi menonton, mungkin supaya mereka juga tergerak hatinya
Oh, iya. dan memberi energi positif lah untuk mereka, biar Ya. mereka juga mungkin memilih kedepannya setelah mungkin lulus kuliah dan sebagainya, mereka juga bisa memilih untuk menjadi entrepreneur. Ya. Kiat saya sebenarnya sederhana. Kalau kita masih muda, diharapkan selalu berpikir positif, Positif, ya. positive thinking. Jadi saya simpulkan saja ya dari pembicaraan hari ini bahwa tadi yang kita bahas adalah makna usaha itu sendiri, kata usaha ini terjemahan dari usaha itu sendiri dalam kewirausahaan. Jadi kesimpulannya bahwa dengan motivasi yang tinggi itu merupakan kekuatan awal, kekuatan dasar untuk meraih kesuksesan. Ya. Jadi motivasi itu sudah mencakup semua. Jadi jangan lupa bagi yang menonton channel YouTube RPM ini ya, untuk selalu ingat bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sukses tanpa usaha. Ya. Ingat bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang sukses tanpa usaha. Artinya semua yang sukses itu pasti dengan kata usaha. Ya. Ya. Atau Kim mau tambahkan? Dan tetap semangat. Tetap semangat, Tetap semangat. ya. Tetap semangat. Be smart. Hidup ini begitu indah apabila kita hadapi dengan senyum Semangat dan dan bersemangat. semangat. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya. Saya sudah ditemani dengan sosok-sosok yang sangat menginspiratif dan punya jiwa semangat yang kuat. Ya. Luar biasa sekali. Mungkin akhir pembicaraan kita ini kita mungkin nanti selanjutnya akan trip-trip selanjutnya kita akan bahas dengan konsep-konsep yang berbeda juga ya. Materi yang lebih menarik lah. Iya. Tetap nonton channel kita. Jangan lupa like, comment, dan And subscribe. Jangan lupa share. Oke, see you di part berikutnya.